akan menyampaikan apa yang saya kerjakan, yaitu mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Saya diminta ditugaskan, walaupun draftnya masih sedang banyak hal yang saya kerjakan, tapi ada pada intinya silakan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengelolaan SDM itu sesungguhnya ada 8, tapi nanti akan saya ambil salah satu, yaitu mengenai perencanaan, kebutuhan SDM, kemudian penerimaan SDM, kemudian pelatihan dan pengembangan karir, evaluasi kinerja, penggajian, kemudian internalisasi dan menumbuhkan budaya kerja, kemudian sanksi dan pemutusan hubungan kerja, yang kemudian terakhir jaminan kerja. Nah, saya ingin menyampaikan pengelolaan sumber daya manusia ini penting karena itu untuk menuju mencapai visi, misi atau tujuan. Mungkin lebih besarnya Universitas Lampung, mungkin khususnya nanti BPU. Nah, saya ingin menyampaikan yang lebih rinci lagi mengenai internalisasi dan menumbuhkan budaya kerja. Mengapa penting? Itu selain untuk mencapai cita-cita atau tujuan dari BPU, juga untuk masing-masing individu penting menginternalisasi budaya kerja. Apa budaya kerja? Kami diskusi dulu dengan Pak Dirut, kemudian Bu Koir mengusulkan kira-kira budaya kerja apa yang baik untuk diterapkan nanti di BPU. Kemudian waktu itu sudah terumuskan, mungkin nanti berkembang sambil kita perbaiki. Yang pertama kita singkat menjadi spirit. Nanti Bapak Ibu, adik-adik ingat budaya kerja kita ini spirit. S itu sinergi, kemudian P itu profesional, kemudian I itu inovatif, kemudian R itu realistis, dan I terakhir IT itu sebenarnya integritas. Nah, sinergi apa ya sinergi? Sinergi artinya bekerja bersama. Jadi dua komponen bekerja bersama, tetapi intinya sebenarnya di dalam bersinergi itu yang lebih memberi kepada yang kurang. Yang kurang juga memacu diri supaya terus meningkat, dan yang lebih sehingga tujuan dari BPU tercapai. BPU tujuannya adalah sebagai meningkatkan income generate. Income generate itu artinya penghasilan bagi Universitas Lampung untuk PNBP. Jadi PNBP itu pendapatan di luar yang dianggarkan pemerintah pusat. Jadi Unilab diberi kewenangan untuk menggali dana. Nah, BPU lah salah satu tujuannya. Oleh karena itu maka Pak Rektor mempunyai semacam slogan. Tadi kita kan ya bersinergi dan berinovasi demi energi. Bersinergi itu artinya seperti itu. Jadi bekerja sama, semua pihak bekerja sama, yang lebih memberi yang kurang juga harus meningkatkan diri. Jangan selalu bertahan dikurang terus, ya harus meningkatkan diri. Artinya orang yang punya keahlian bekerja di bidangnya dan berhak mendapat gaji sesuai dengan keahliannya itu. Jadi kita harus memacu diri menjadi orang yang profesional. Kalau dijabarkan sih banyak sekali profesional itu, tetapi intinya begitu, bekerja di bidang keahliannya. Mungkin sekarang saya melihat Bu Koir itu sangat menunjukkan profesionalnya, yaitu di bidang membuat peraturan. Dan saya termasuk yang mungkin harus belajar untuk menuju di bidang sumber daya manusia ini. Saya mungkin kalau bidang hama dan penyakit tumbuhan dan hematologi mungkin boleh saya di sana profesional, tapi kalau di SDM ini saya mungkin harus terus belajar untuk menuju ke profesional. Seharusnya kalau yang belum profesional gajinya itu belum setara dengan profesinya. Tetapi kan saya begini. Kemudian yang kedua, inovatif. Inovatif apa artinya? Selalu baru, membaharui diri. Jadi menemukan sesuatu yang baru. Pak Dirut sering menyampaikan out of the box. Jadi artinya melakukan sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Tadi saya dengar Pak Presiden marah-marah di Jadi kita jangan bekerja biasa-biasa saja.
Ini zaman pandemi, zaman darurat, kita harus bekerja extraordinary. Extraordinary itu di luar kebiasaan. Kalau biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Nah, berkaitan dengan itu yang kemudian yang terakhir realistis. Memang realistis, hal yang wajar lah gitu. Jangan juga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang terakhir ini integritas. Nah, ini penting. Sangat langka, kejujuran dan disiplin. Kejujuran itu penting kita tanamkan dimanapun juga dan sebagainya. Kejujuran itu apa kata itu yang dilakukan, apa yang disampaikan itu yang jangan menjadi Pak Kuyono itu menyampaikan istilah kadrun itu ya. Kadrun itu ngomong okeh enak kerjaannya gitu kan. Banyak ngomong tapi kerjaannya aja, itu dia sebut kadrun gitu kan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Apa yang kita kerjakan itu yang apa yang kita omongkan itu yang kita kerjakan. Nah, yang terakhir disiplin. Integritas itu termasuk disiplin. Pak Dirut memberi arahan. Saya menyampaikan ke Lucy, Yuki, sama Yuki, mohon maaf Yuki dan adik-adik ini ya. Jadi kita punya jam kerja belum ditempel, nanti Bu Dirut akan tempel itu. Jam kerja kita 7.30 sampai 16.